Mari kita mulai ibadah persekutuan hari ini. Bapak Ibu yang di Zoom bisa di mute jadi suaranya lebih rapi. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini maupun bertemu di sambungan Zoom bersama keluarga besar Kristoperos. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami mau sambut sukacita yang dari Engkau, damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita semua katakan, amin. Kita bersyukur, pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat
setiamu, besar setiamu. Mari katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, kasih setiamu selalu baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau kuatkan iman kami Tuhan. Saat kami tidak melihat apa yang di depan kami, tetapi kami mau fokus dengan firman-Mu, bahwa janji-Mu iya dan amin Tuhan. Dan hati kami mau percaya, selalu percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya saat ku tak melihat Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau katakan dengan iman, hatiku percaya. Kami mau sepakat Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Elia untuk doa dan berfirman. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa saat ini kami sungguh percaya Engkau memimpin setiap langkah kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana ada sekarang,
Itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, biarlah penyertaan dan pimpinan-Mu itu Engkau berikan kami melalui firman-Mu untuk menguatkan, untuk memberikan kami pencerahan, dan juga kiranya melalui firman-Mu kami pun juga mendapatkan tuntunan. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami mengerti. Apa yang kami mengerti, kami oleh kuasa Roh Kudus dikuatkan dan didorong untuk kami boleh dapat mewujudkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Agak naik ya. Ya. Cek. Ya. Suaranya kecil. Ya, sekarang suaranya jelas. Ya. Ya, Ya. sudah lebih jelas. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, baik yang saat ini hadir di sini ataupun yang saat ini ada ini ya, di Zoom ya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 22. 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 19 sampai 22, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, sesungguhnya letak kota itu baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya jelek dan tanahnya tidak subur. Jawabnya, ambillah bagiku sebuah mangkuk baru dan taruhlah garam ke dalamnya. Mereka pun membawa mangkuk itu kepadanya. Kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik, sehingga tidak akan lagi menyebabkan kematian atau ketidaksuburan. Demikianlah air itu menjadi baik sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan juga menghayati serta menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah kisah Nabi Elisa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan kita tahu saat ini yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah sebuah kota. Dan saat ini yang disebutkan yaitu kota Yeriko. Ya. Kota Yeriko adalah kota yang sangat menarik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kalau kita perhatikan. Dan di dalam bagian ini dimulai dengan sebuah kalimat, sesungguhnya letak kota ini baik. Jadi kota Yeriko ini adalah kota yang baik. Ketika saya mencoba menelusuri kota Yeriko baiknya itu apa? Nah, ini ternyata kota ini sudah ada sebelum Yosua itu menghancurkan kota Yeriko itu. Kota itu adalah kota yang sungguh baik sampai disebut sebagai kota kurma. Jadi banyak pohon kurma di sana ya, dan subur, sehingga dari penelitian para arkeolog itu yang sekarang ini ditemukan banyak peninggalan-peninggalan hasil-hasil budaya dan juga hasil-hasil budaya mereka, dan juga ada alat-alat yang sudah usianya lama dan itu dari Yeriko. Jadi artinya bahwa Yeriko itu adalah sebuah kota yang tidak hanya sekedar letak geografisnya dan juga kesuburan tanahnya, tapi di sana perekonomiannya sangat maju, sehingga akhirnya menghasilkan banyak budaya-budaya yang sungguh menarik ya, dan ditemukan banyak sekali di kota Yeriko itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan beberapa kali kota Yeriko itu hendak direbut oleh raja-raja. Nah, menariknya adalah ketika kemudian Yosua
bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, lalu menuju ke tanah perjanjian Kanaan, kota yang saat itu diserang pertama kali adalah kota Yeriko. Dan disitulah kita tahu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 3 sampai 34, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34 dikatakan bahwa pada saat itu ketika Yeriko sudah dihancurkan, Yosua memberikan kata kutukan. Barang siapa yang kembali membangun kota ini, maka dia harus kehilangan 2 anaknya. Anak yang sulung dan juga anak yang bungsu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, maka setelah kutukan dari Yosua itu, Yeriko benar-benar nggak ada yang meninggali di sana. Sehingga akhirnya kota itu menjadi kota yang mati. Kota yang mati dan beberapa kali terkena goncangan gempa dan sebagainya. Akhirnya banyak terkubur. Nah, problemnya adalah ketika kemudian, yang tadi kutukan Yosua itu Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26, Yosua mengutuk, terkutuklah orang yang membangun kembali kota ini. Nah, setelah sekian lama tidak ada yang meninggali, akhirnya di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34, seorang bernama Hiel membangun kota Yeriko itu. Jadi setelah sekian lama, memang sempat Raja Daud dan kelompoknya tinggal di Yeriko karena di sana masih ada sumber air. Jadi kota Yeriko ini adalah kota yang sumber airnya cukup menarik sehingga banyak orang mencoba untuk tinggal di sana. Tetapi karena kutukan, tidak ada yang tinggal di sana. Raja Daud dengan beberapa kelompoknya pernah sempat tinggal di sana karena di sana ada mata airnya. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi tidak dibangun. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 34, di situ kemudian ada seorang yang bernama Hiel membangun Yeriko itu. Dan sungguh terjadi. 2 anaknya mati. Dan itu adalah pengorbanan. Nah, menariknya adalah setelah kutukan itu, lalu ada seorang bernama Hiel membangun kota Yeriko itu. Setelah kota itu terbangun, tidak ada lagi larangan untuk tinggal di sana. Tidak ada lagi satu perintah bahwa yang tinggal di sana akan mengalami kematian. Tidak ada. Oleh sebab itulah maka ketika kota Yeriko itu sudah dibangun, lalu kemudian orang meninggal, tinggal di sana, dan bahkan kalau kita lihat ini pada saat Nabi Elisa yang kita baca, ada beberapa nabi juga tinggal di sana, dan bahkan Nabi Elisa juga sempat tinggal di sana. Nah, disinilah Bapak Ibu kasih Tuhan mulai nampak bahwa Yeriko yang begitu baik, Yeriko yang begitu indah, namun mengalami satu problem, yaitu airnya busuk, airnya tidak baik, sehingga akhirnya membawa kepada kematian dan bahkan di sana gersang. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang kita perhatikan, bahwa apa yang nampak baik belum tentu semuanya baik-baik saja. Namun kita saat ini diundang untuk melihat seperti Elisa. Elisa datang di dalam hadir di tengah-tengah Yeriko itu, dan kemudian Elisa melakukan satu tindakan. Menarik bahwa di Yeriko, di sana kita lihat ada sekelompok orang, yaitu para nabi dan juga orang-orang yang tinggal di sana, dan mereka tinggal dengan air yang tidak baik itu, air yang jelek itu. Mereka tidak bisa mengubah. Namun di sini kita lihat juga ada seorang yang bernama Elisa. Dia tinggal di sana dan kemudian beberapa penduduk menjumpainya dan kemudian dikatakan kota ini sesungguhnya adalah baik seperti yang Tuanku lihat. Seperti yang Tuanku lihat. Artinya di sini Elisa juga memperhatikan kota ini adalah kota yang sangat strategis. Kemudian dikatakan namun atau tetapi airnya jelek.
Jadi di sini sama-sama melihat letak strategis Yeriko baik dan sama-sama melihat ada sesuatu yang kurang, yaitu airnya jelek. Namun yang membedakan adalah Elisa melihat dan digerakkan untuk bertindak melakukan pemulihan. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka di sini kita memperhatikan ya bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya sekedar untuk melayani, tapi Tuhan memanggil kita juga untuk memulihkan. Kita dipanggil untuk melayani, namun pelayanan yang sampai sejauh mana? Pelayanan yang sampai kepada pemulihan. Namun untuk pelayanan sampai kepada pemulihan inilah kita perlu belajar dari seorang yang bernama Nabi Elisa. Karena di sini dia tidak hanya sekedar melihat, tetapi memiliki sebuah kepekaan. Memiliki sebuah hati yang tergerak. Bisa saja Nabi Elisa ketika diberitahu letak kota ini baik tapi airnya jelek, ini hanya sebagai sebuah informasi dan atau hanya sebuah data yang diterima oleh Elisa. Karena itu memang sudah cukup lama. Air yang jelek itu, yang tidak membawa kesuburan itu. Sudah cukup lama, sehingga Nabi Elisa bisa saja mendapatkan informasi ini ya sebuah data. Data yang kemudian diterima, data yang kemudian disimpan. Namun sangat menarik ketika Elisa mendengar informasi ini, menerima data ini, tidak hanya sebuah data, tetapi ada satu hal yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan inilah yang dikatakan tidak sekedar melayani, tetapi memiliki satu dorongan untuk dapat memulihkan. Banyak orang pelayanan terkadang akhirnya berhenti di tengah jalan. Atau banyak orang yang awalnya merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, namun akhirnya berhenti di tengah jalan. Mengapa? Karena pelayanan hanya sebatas sebuah pelayanan. Tidak sampai kepada satu gerakan bagaimana ini untuk memulihkan. Dan kesadaran untuk pemulihan itu, yaitu kesadaran yang melihat kepada hal yang tips, yang dalam. Tidak hanya di situ menemukan adanya sebuah kebutuhan. Dan inilah Elisa melihat kota ini yang indah dan baik. Ada satu hal yang dibutuhkan. Dan hal yang dibutuhkan itu apa? Yaitu sumbernya. Oleh sebab itulah maka Elisa ketika membereskan air yang jelek itu tidak hanya di sembarang tempat, tetapi dia bergerak menuju kepada sumber air itu. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-21, kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu. Melihat kepada akarnya. Pertama kali waktu lalu saya diajak ke Marikoi, wah itu ini ya perjalanan yang sangat menarik ya. Dan kemudian waktu lalu kami juga melayani ke Wamena, itu juga wah satu lokasi yang berbeda. Jadi saya teringat beberapa tahun sebelumnya saya tinggal di Sorong melayani di sana Bapak Ibu. Namun ketika kemudian saya datang kedua kalinya ke Wamena Bapak Ibu, saya memiliki kacamata yang berbeda. Awalnya datang ke sana itu wah, melayani. Kemudian memperhatikan alam yang begitu indah. Tapi ketika saya kemudian datang kedua kalinya, saya memiliki kacamata yang lain. Saya tidak lagi melihat sekedar sebuah pemandangan yang indah. Tapi saat itu seakan-akan Tuhan mengajak saya melihat satu kedalaman hati dari orang-orang yang ada di sana. Ada sebuah kebutuhan. Tempatnya bagus. Orang-orangnya juga tahu tentang Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan,
bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan sumbernya itu? Disitulah yang perlu kita ulik. Disitulah pelayanan kita harus dapat menjangkau ke sana. Karena disitulah kita dipanggil Tuhan untuk memulihkan. Saya bersyukur bisa terlibat di panti asuhan. Ya Bu ya. Tapi mohon maaf, beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini saya tidak dapat menengok ke sana. Saya sempat ditelepon sama Bu Meme, Pak Elia bisa enggak datang ke sini? Karena ada anak yang perlu didoakan. Saya bilang, waduh maaf Bu, ini saya perjalanan ke Wamena. Waktu itu saya sudah ada di bandara di Jakarta. Tapi ketika saya mendengar hal itu, saya pun terulik. Iya ya, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pengurus-pengurus yang setia. Tetapi kemudian yang perlu kita renungkan, sejauh mana kita dapat menemukan sumber air yang perlu dipulihkan itu. Dan hal inilah yang saat ini dunia butuhkan. Bahwa apa yang baik-baik belum tentu semuanya baik. Ada sesuatu yang perlu kita masuki lebih dalam. Dan itulah membutuhkan kepekaan rohani dan keberanian untuk bergerak. Ya, kalau mengingat suster-suster waktu yang dulu melayani, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya merenungkan, iya ya mereka bisa dalam masuk. Dan di sini memerlukan sebuah kepekaan rohani untuk kemudian bergerak. Sehingga akhirnya dapat memberikan perubahan-perubahan. Namun kita saat ini sebagai para penerus, disinilah kita perlu memiliki hati itu. Karena ketika kita kehilangan hati yang peka untuk menemukan sumber yang perlu dipulihkan itu, maka kita tidak akan memberikan satu perubahan apapun. Oleh sebab itu maka disinilah kita tidak hanya sekedar berpikir soal melayani, namun bagaimana kita didorong untuk mau memulihkan. Memulihkan sehingga akhirnya seperti yang dikatakan di akhir dari bagian firman Tuhan ini, yaitu dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik, sehingga tidak akan lagi menyebabkan kematian atau ketidaksuburan. Ini panggilan kita, supaya pelayanan kita memulihkan, sehingga di situ dikatakan tidak ada lagi kematian dan ketidaksuburan. Artinya orang-orang yang kita layani disegarkan, dikuatkan, dan dipulihkan. Oleh sebab itu ada dua hal yang saat ini dilakukan oleh Elisa untuk dapat memulihkan, yaitu pinggan yang baru atau mangkuk yang baru. Di dalam TB kedua menggunakan kata mangkuk, mangkuk yang baru. Mangkuk yang baru yang kemudian diisi oleh garam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mangkuk yang baru artinya di sini bahwa untuk menemukan di sumber, untuk menjernihkan di sumber itu atau hati yang perlu disembuhkan dan dipulihkan, maka perlu ada mangkuk yang baru itu. Mangkuk yang baru artinya di sini kita menjadi orang-orang yang memiliki tidak hanya membawa semangat panggilan yang sudah kita terima sebelumnya, tetapi bagaimana setiap kali panggilan itu kita mengalami penyegaran. Dan itulah mangkuk yang baru, mangkuk yang bersih, mangkuk yang sudah dimurnikan, yaitu mangkuk yang terus diperbarui. Dan di sini berarti berbicara bagaimana kita senantiasa mau melekat dekat kepada Tuhan untuk terus mengalami pembaruan-pembaruan itu. Supaya kita menjadi mangkuk, supaya kita menjadi pinggan, supaya kita menjadi tempat yang baru, yang akhirnya dipakai Tuhan untuk dapat memulihkan, untuk membawa kepada satu perubahan. Bapak kasih Tuhan,
Dunia kita adalah dunia yang terus bersuara dalam hati dan pikiran kita. Ketika dunia itu bersuara dalam hati dan pikiran kita, kita bisa menjadi orang yang tercemar. Dan ketika kita kehilangan arah, maka disitulah kita mangkuk itu atau diri kita bisa tercemar, kita menjadi pribadi yang tidak murni dan kehilangan motivasi atau kehilangan arah untuk dapat melayani. Dan hal itu dialami oleh orang-orang yang tinggal di Yeriko itu. Dan juga nabi-nabi yang tinggal di sana. Mereka tinggal di sana. Mereka hidup di sana dengan air yang jelek. Dan mereka tidak dapat memberikan satu perubahan. Dan mereka terbawa kepada hal itu. Mereka tidak mengalami pemurnian. Dan disinilah kita menemukan Elisa. Dia hadir membawa kepada satu perubahan. Karena Elisa tidak hanya dipanggil untuk melayani menggantikan Elia. Dia sadar bahwa dia dipanggil untuk memulihkan. Oleh sebab itulah dengan panggilan itu, dengan dia keyakinan dan kepercayaan itu, dengan hati yang boleh terus dekat melekat kepada Allah, Elisa itu bergerak. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah kita sebagai para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan, senantiasa perlu melekatkan diri kita kepada Dia, Sang Sumber itu. Karena dunia ini banyak bersuara yang dapat mengotori hati dan pikiran kita. Sehingga banyak konflik-konflik dalam batin kita yang seringkali kita susah untuk menyelesaikan. Atau mungkin di dalam pelayanan kita ada konflik-konflik, perbedaan dan sebagainya. Dan hal itu terkadang mengganggu kemurnian dari mangkuk itu. Mengganggu dari kemurnian dari pinggan itu. Sehingga seringkali kita hanya sekedar untuk melayani. Yang terkadang terbawa kepada satu kepuasan diri. Sudah melakukan ini. Tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan belum sampai kepada sumbernya itu untuk memulihkan. Pinggan diri kita yang perlu dimurnikan. Dan kemudian di sini dikatakan dengan garam. Garam ternyata ketika saya baca di dalam perjanjian lama, garam itu ternyata di sana sudah banyak orang yang memakai. Ya, bahkan untuk transaksi, untuk berbisnis, dan garam ini juga dipakai untuk mengawetkan, ya, dan juga dipakai untuk dupa. Ya. Dupa itu juga menggunakan garam dalam perjanjian lama. Garam, dan disinilah Tuhan memakai garam itu untuk memurnikan. Garam yang artinya yaitu di situ Tuhan fungsinya yaitu untuk menghancurkan kebusukan-kebusukan. Untuk mengawetkan itu berarti fungsi garam itu juga untuk secara makna teologis, maka garam ini juga berfungsi untuk dapat membersihkan kebobrokan-kebobrokan rohani. Dan garam itu disebarkan di sumber itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, garam ini adalah satu hal yang sangat penting, yang perlu ada juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Garam ini yaitu bagaimana kita membawa firman Tuhan di tengah-tengah sumber air itu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa dengan akal dan kepandaian kita. Tapi kita dimampukan untuk dapat memulihkan. Yaitu ketika kita menghadirkan firman itu. Dan hal itulah yang dikatakan oleh Elisa. Ketika dia menaburkan garam itu. Dengan membawa pinggan atau mangkuk yang murni itu. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Elisa tidak melihat bahwa kehebatan dirinya dengan menaburkan garam itu. Tetapi dengan garam yang ditaburkan, keluar dari perkataannya, beginilah firman Tuhan. Artinya yaitu pelayanan
yang dapat memurnikan, adalah pelayanan yang dapat menghadirkan firman dalam kehidupan dari setiap orang yang kita layani. Problema-problema yang tak berkesudahan tidak selesai seringkali karena kita mungkin kurang dapat menghadirkan firman. Firman itu perlu kita hadirkan untuk akhirnya memurnikan. Karena firman itu dihadirkan untuk memurnikan, maka perlu adanya mentoring, perlu adanya pembimbingan, perlu adanya orang yang mau menjadi fasilitator, sehingga firman itu dihadirkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang kita layani. Kita menjadi mentor-mentor, kita menjadi fasilitator, kita menjadi pembina, pembimbing di tengah-tengah orang yang kita layani untuk menghadirkan firman, supaya kemudian hati mereka boleh dapat terisi firman dan mereka dipulihkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang dapat kita perhatikan melalui bagian firman Tuhan ini. Pertama, kita diingatkan bahwa kita dipanggil Tuhan tidak hanya sekedar untuk melayani, tetapi bagaimana kita memulihkan. Memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang yang kita layani. Pemulihan menjadi panggilan kita. Dan kemudian untuk dapat memulihkan itulah, maka kita perlu menjadi orang-orang yang senantiasa mau dimurnikan oleh Tuhan. Melekat dekat kepada Tuhan. Sehingga gerakan pemulihan itu adalah gerakan dari hati yang baru, dari jiwa yang baru. Dan di dalam pelayanan itu juga kita perlu menghadirkan firman. Firman yang dapat mengubahkan di dalam hati mereka. Firman yang dapat memberikan penyegaran dalam diri mereka. Dan itulah kita hadirkan. Bukan kemampuan kita, bukan karena kekuatan akal budi kita, tetapi karena firman Tuhan itu yang kita bawa, yang memulihkan. Disitulah pemulihan itu terjadi. Maka di sana Tuhan sungguh dapat melihat bahwa kita sebagai anak-anaknya menjalankan apa yang baik untuk dapat membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mau terus dekat kepada Tuhan dan terus mau dimurnikan sehingga pelayanan kita memulihkan. Hal inilah yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau memanggil kami bukan sekedar untuk melayani, untuk melakukan sesuatu. Namun apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang dapat memulihkan. Ampuni Tuhan, bila seringkali kami menjadi orang-orang yang kurang dapat melayani untuk memulihkan. Mungkin kami tergeser motivasi kami. Mungkin kami tergeser dengan kepuasan diri kami. Tuhan, ampunilah. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini, kami disadarkan untuk terus dekat melekat kepada Tuhan. Sehingga hati kami boleh mengalami kepekaan. Dan di sini kami pun dapat menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang kami layani. Terima kasih. Dan hamba berdoa untuk para pengurus Kristoferus, biarlah Tuhan terus murnikan hati mereka. Sehingga mereka boleh dapat bersinergi, dapat melayani, bekerja sama, memikirkan segala sesuatunya bersama-sama untuk mendapatkan solusi. Dan kiranya dengan demikian maka pelayanan Yayasan Kristoferus ini dapat memulihkan banyak hati. Sehingga orang-orang dapat dimenangkan jiwanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan apa yang sudah kami dengar ke dalam tangan Kristus Yesus Sang Gembala Agung yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanan Pak Elia. Bila kita semua boleh melayani dan memulihkan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih pelayanan Pak Elia
juga bersama-sama Bu Rinta pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam pokok doa pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kami selalu mengingatkan mari terus dukung pelayanan Yayasan Christophirus. Kami selalu bagikan QRIS dan juga nomor rekening yang bisa kita persembahan melalui QRIS maupun nomor rekening yang kami share. Mari pertama kita akan masuk pokok doa. Mohon Pak Pendeta Timotius Sarpo. Pak Pendeta Sarpo, ya. Nanti mohon doakan pokok-pokok doa ini, ya kita berdoa untuk pelayanan Bapak Elia, pelayanan dan keluarga. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, ya para misionaris dan guru-guru agama Kristen, kita terus doakan untuk pelayanan misi. Ya juga terus bawa dalam bentuk bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk kota Semarang, kota di mana kita tinggal, ataupun di kota Bapak Ibu tinggal yang mengikuti Zoom. Ya beberapa hari Semarang hujan deras, beberapa titik kembali tergenang banjir. Terus kita doakan. Kita juga doakan untuk masa depan anak-anak panti asuhan Christophirus. Benar Pak Elia, beberapa waktu ada anak namanya Gita. Itu kadang bertingkah aneh begitu. Dan maaf kayak orang kerasukan begitu Pak. Ya, Pak Andreas juga tengah malam datang, kami juga datang begitu. Satu kali jam 10 malam saya dihubungi, jam 7 malam, dihubungi Bu Meme, saya pas di luar Ungaran. Wah cari hamba Tuhan tidak ada. Ya, namanya kita juga berdoa untuk anak-anak panti asuhan. Juga pelayanan di Kudus dan di Tumbang Marikoi. Ya nanti tanggal 7 itu saya dan Pak Ifran akan kembali ke Tumbang Marikoi untuk mempersiapkan hal-hal yang akan kita buat di tahun depan. Ya, ini informasi untuk Bu Rinta dan Pak Elia yang waktu 2 tahun lalu kita ke sana hanya ada info ada orang yang sudah memakai narkoba begitu. Tetapi terakhir kami 2 bulan lalu ke sana sudah 60% masyarakatnya memakai narkoba. Nah ini menjadi keprihatinan kita, bukan saja kita hanya melayani, datang saja, tapi ini sekarang hati kita yang diminta ini Pak. Ya, kami akan mempersiapkan diri untuk membuat sebuah camp pemuda dan camp keluarga di tahun depan ya. Kita merencanakan itu. Jadi nanti doakan untuk pelayanan di Kudus dan juga cabang Tumbang Marikoi. Beberapa yang sakit terus kita dukung doa untuk Ibu Erniwati, ya kakaknya Pak Supri. Silahkan Pak. Ditarik aja enggak apa-apa Pak. Lalu juga Saudari Rayani, ya Ibu Rayani, Saudara Arum dan juga Pak Petrus Agus. Pagi hari ini Pak Supri sampaikan foto dan kabar Pak Pendeta Robi ada di rumah sakit. Ya kita doakan tensinya tinggi, walaupun sudah dikasih obat tensinya masih tinggi terus. Mungkin Pak Andreas mau tambahkan sesuatu? Ya untuk Pak Sarpo khususnya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan tanggapan saya terhadap firman Tuhan pagi ini, sekaligus menjadi dasar pokok doa kita. Terima kasih Pak Elia. Apa yang Bapak sampaikan ini relevan, bukan hanya untuk Papua, tapi juga untuk Marikoi, begitu ya. Saya tersentuh dengan mangkok tadi. Jadi mangkok, mengapa mangkok baru dan mengapa garam, begitu ya. Jadi di sini kita melihat tantangan pelayanan kita benar, ya, bukan hanya baik-baik saja, termasuk negara kita, ya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ada yang tidak baik-baik, begitu ya. Seperti yang menyedihkan berita yang terakhir di Marikoi, narkoba sudah sampai ke sana. Dan pada waktu saya membaca tadi firman Tuhan, ternyata apa yang Pak Elia sampaikan ini mirip Marikoi, terkontaminasi Pak. Jadi airnya terkontaminasi. Ya. Tadi kan sampai tidak punya anak, bisa mandul. Ternyata saya pelajari pengaruh daripada tambang emas ilegal, pakai merkuri dan air raksa. Itu akibatnya adalah kemandulan. Nah ini masyarakat Marikoi yang tidak tahu, tidak menyadari, hanya ingin dapat uang jangka pendek saja. Padahal dampaknya kepada anak cucu kita. Nanti kalau sungai Marikoi ini tercemari dengan merkuri dan air raksa,
maka bisa tidak punya anak dan sebagainya. Ini dampaknya seperti itu, sehingga firman Tuhan ini saya waktu baca tadi kok relevan sekali ini ya begitu. Jadi sejak zaman dulu sudah ada kontaminasi sampai mandul begitu ya. Nah ini yang kita doakan, maka doakan tim nanti Pak Sarpo yang akan ke sana itu untuk justru kita akan mulai supaya mangkok-mangkok yang masih ada ini dimurnikan dulu begitulah. Jadi kalau tadi sampai 60% dan sebagainya, nah ini kalau sampai kita sendiri juga terkontaminasi kan tidak mampu untuk menawarkan air yang beracun itu ya. Jadi ini menjadi pokok doa kita, biarlah baik di Papua, dimanapun misioneri penginjilan terjadi, kita doakan hamba-hamba Tuhan, pengurus yayasan, majelis, bahkan pendeta, supaya mereka itu bisa layak menjadi mangkok yang baru dan garam yang tidak tawar. Ini menjadi pokok doa. Yang berikut tadi pokok doa Pak Robi, saya tidak perlu mengulang. Kemudian ada berita yang mungkin saya bacakan singkat tentang Ibu Anidik yang tadi kami sebutkan meninggal dunia. Ini siapa ya? Ibu Anidik adalah seorang misionaris dan penulis Kristen asal Jerman dan dia orang Mennonite ya, yang melayani di Indonesia. Ya, lama itu di Batu, pernah juga mengajar saya. Beliau bergabung dengan Yayasan Sun Focus Indonesia dan bekerja sama dengan Ibu Ruth Leufer, juga dosen orang Jerman, menyusun bahan-bahan pelayanan anak dan remaja. Jadi kalau kita gereja-gereja mengenal tentang suara sekolah minggu, nah ini produk awal dari mereka ini, dan bahan-bahan ini sudah diterjemahkan dan digunakan sampai di daratan Cina, Tiongkok sana. Ini tokohnya adalah Ibu Ruth dan Ibu Ani, menyusun bahan-bahan pelayanan anak dan remaja. Ibu Ruth juga baru lalu sudah meninggal dunia, sekarang Ibu Anidik dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan kurikulum sekolah minggu dan pelatihan untuk pelayanan anak. Sayangnya saya tidak dapat menampilkan foto Ibu Anidik karena keterbatasan akses ke gambar, namun Anda dapat mencari informasi lebih lanjut tentang beliau melalui website Yayasan Sun Focus Indonesia atau sumber lainnya. Ibu Anidik memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik dan telah menulis beberapa buku tentang pelayanan anak dan remaja. Beliau juga memiliki pengalaman luas dalam melatih guru-guru dan pemimpin pelayanan anak di berbagai negara termasuk Indonesia. Ya ini garis besar daripada Ibu Anidik dan Ibu Ruth. Yang saya terkesan dengan kedua beliau ya almarhumah ini adalah menginspirasi saya untuk tidak putus asa dalam belajar. Mereka itu umur 80 tahun itu masih studi. Dan studinya bahasa Mandarin lagi. Saya itu malah tidak bisa Mandarin, sulit. Tapi mereka umur 80 tahun itu masih studi. Studi bahasa Mandarin dan siap dikirim di Hong Kong, kemudian juga sampai di Tiongkok menerjemahkan buku dan sebagainya. Ini yang luar biasa, mereka sampai habis istilahnya. Dan mereka tinggal bersama Suster Margaret ya, satu kompleks dengan Suster Margaret. Jadi kita doakan untuk upacara pemakaman dan penghiburan begitu. Ya ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Doakanlah Papua, Marikoi, dan bukan hanya itu, pasti banyak tempat-tempat lain yang nampaknya indah. Ya, maka kalau kami Kristus pakai istilah wisata pelayanan, kata wisata itu jangan dibayangkan melihat yang indah, justru melihat yang menantang kita, itu tujuannya begitu ya. Yang buruk sekalipun, dan apakah kita layak menjadi mangkok dan garam yang baru. Terima kasih Pak Elia, Tuhan memberkati. Baik, itu tambahan dari Pak Andreas. Nanti pokok doa sekaligus mengakhiri Pak Pendeta Samuel Stianto. Kita berdoa untuk pokok doa khusus Natal ya. Kita sudah mempersiapkan Natal. Nanti pokok-pokok doanya tentang cuaca, pembicara, juga pendanaan, dan juga latihan-latihan, rangkaian acara, kebutuhan
dana, WL, Singer, cuaca, keamanan, dan seputar persiapan Natal. Kita doakan sekaligus nanti Pak Pendeta Samuel bisa menutup ibadah doa pagi ini. Mari kita Tambahan Pak, silakan Pak Budi. untuk Pak Sarpo tolong besok didoakan sesuai firman Tuhan tadi, digerakkan untuk memulihkan. Kami akan berkunjung ke Rayani bersama Pendeta Sugiarto, juga Bu Agatha, dan Lisa keponakan saya mau ikut untuk mendoakan Bu Rayani yang sakit. Sesuai firman Tuhan pagi hari ini. Digerakkan untuk memulihkan. Doakan. Ya sesuai rencana Kemariko juga sama persis ini. Terima kasih Pak Elia juga. Baik, mari kita ambil waktu, kita ambil tempat untuk kita boleh masuk pokok doa. Bapak Pendeta Sarpo bisa memulai pokok doa. Ya, tolong tampilkan pokok-pokok doa tadi. Sudah Pak, Ya, sudah kami tampilkan. Mari saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan kita sehati untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah dari kami hamba-hambamu, dari insan-insan Kristoperus, yang setiap Kamis pagi kami dapat bersekutu sejak tahun 73 sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, kasih setiamu mendengar doamu, dan Engkau menjawab setiap doa kami. Sebab itu kami percaya setiap doa kami naik ke hadirat Engkau, Engkau berkenan. Bersyukur untuk hambamu Bapak Elia Budi Wiono yang telah Engkau pakai untuk menyalurkan, menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, yang dapat menggugah kami, hamba-hambamu, para pelayan-pelayan dalam pekerjaan-Mu. Engkau jadikan kami sebagai pinggan-pinggan yang baru, yang lahir baru, dan menaruh garam dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi dunia, bagaikan kota Yeriko yang telah rusak ini. Berkati Bapak Elia di dalam pelayanannya, khususnya di GKI Peterongan, tetapi juga bagi tempat-tempat lain seperti pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada kami di Kristoperus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misioneri-misioneri, guru agama yang Engkau pakai di sekolah-sekolah. Jadikan mereka pinggan-pinggan baru, mangkok-mangkok baru yang berisi garam, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Firman Tuhan yang disampaikan bagaikan garam yang bisa menetralisir air-air yang rusak di dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang juga merupakan kota Yeriko yang sudah dikutuk dan mengalami kehancuran ini. Oh Tuhan, bangsa kami terjerat dalam berbagai-bagai kejahatan, baik kejahatan korupsi, narkoba, dan kriminal-kriminal yang lain. Oh Tuhan, berkati Tuhan, jadikan kami gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat, pakai baik secara lembaga maupun perorangan, menjadi mangkok-mangkok baru yang Tuhan isi dengan garam, supaya garam boleh menjadi berkat, menetralisir masyarakat kami Indonesia yang hancur ini. Khususnya kami doa untuk kota Semarang, di mana kami tinggal Tuhan. Engkau jadikan kami berkat. Gereja-gereja Tuhan di kota Semarang boleh menjadi saksimu Tuhan di kota ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Semarang ini, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk panti asuhan Kristoperus, khususnya anak-anak yang pada saat ini seringkali mengalami gangguan-gangguan roh jahat. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, Engkau juga pernah hadir di kota Yeriko,
di tempatnya Sakius untuk menyelamatkan keluarga ini, rumah tangga ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan di Kudus dan untuk Tumbang Marikoi. Kami dengar juga Tumbang Marikoi terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh narkoba, bahkan akibat daripada tambang merusakkan air Sungai Kayan di sana, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan juga berpengaruh kepada kandungan-kandungan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, gereja-gereja Tuhan di sana, GKI, GPT, dan gereja-gereja lain. Jadikan mereka garam, mangkok-mangkok baru Tuhan di antara masyarakat yang telah terkontaminasi dengan dosa dunia ini. Jadikan mereka berkat sehingga dapat menetralisir air firman Tuhan, menetralisir kondisi kota atau desa Marikoi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua hamba-hambamu untuk menjadi berkat di sana. Kami doakan Pak Filipus yang juga dalam waktu dekat akan datang ke Marikoi. Tuhan pakai dia untuk menjadi alat-Mu yang heran. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ibu Erniwati, kakak dari Pak Supri, kami doakan Ibu Aryani, dan nanti kami doakan untuk Pak Budianto dengan Pak Bapak-bapak yang lain. Tim ini akan mengunjungi Ibu Aryani yang mengalami masalah suara Tuhan. Biar Engkau memakai mereka untuk menjadi berkat. Kami doakan untuk Arum, kami doakan untuk Pak Petrus Agus, kami juga doakan Pak Robi Setiawan, juga kami doakan salah seorang hamba-Mu dari GPDI, Bapak Sadrah Priyatna yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Diponegoro. Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau menjamah mereka. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu mendengar doa kami. Dan kami percaya saat ini Engkau juga mendengar seruan kami. Yang kami persembahkan hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Di atas korban-Mu yang telah menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami di hari-hari yang semakin mendekati hari Natal, perayaan dan ibadah Natal Yayasan Kristoferus yang akan kami rencanakan tanggal 1 Desember di tahun 2025 ini. Kami mohon Tuhan, hadirat Tuhan selalu menyertai dan menolong kami dalam mempersiapkannya. Dan kami bersyukur bahwa GPI Gajah Mada telah menyediakan tempat untuk kami bersama-sama beribadah dan merayakan Natal yang akan datang dengan semua perlengkapannya. Kami mengucap syukur juga untuk hamba Tuhan, Pendeta Nathan, yang juga sudah bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pelangi kasih-Nya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua ini. Dan kami berdoa untuk semua persiapan untuk latihan paduan suara gabungan antara kami pengurus Yayasan Kristoferus, demikian juga Gloria Patri dan juga GPI Nias. Kami mohon berkat dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan khususnya di bulan November yang akan datang tiap Kamis yang akan menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri latihan paduan suara gabungan ini. Kami mohon anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami semua peserta paduan suara ini.
Kami mohon anugerah Tuhan, berkatilah juga untuk latihan drama singkat yang akan juga dilangsungkan dan dilaksanakan. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk semua rangkaian acara Natal dari awal sampai akhir. Kami mohon berkat Tuhan untuk persembahan keroncong dari GPI. Kami berdoa juga untuk WL, singers, pemusik, sound system, semuanya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, berkati semua ini. Saudara-saudara seiman kami yang berperan serta dalam mengambil bagian untuk seluruh acara Natal Yayasan Kristus. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk kebutuhan dana Natal. Kami mengucap syukur bahwa semua dana yang sudah mulai terkumpul dan kami mempersembahkan di dalam doa kami, Tuhan yang menggerakkan semua saudara-saudara seiman kami untuk mendukung acara perayaan Natal yang akan datang nanti. Inilah doa kami juga untuk cuaca. Kami meminta anugerah Tuhan juga, memang di bulan Desember juga mulai banyak hujan yang turun, dan kami mohon berkat Tuhan, Tuhan yang menyediakan waktu dan hari itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami untuk semua keluarga kami. Kami mohon anugerah Tuhan berkati kami pada sepanjang hari ini. Adalah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya beserta dengan kami semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Elia. Selamat pagi semua. Mari Bapak Ibu bisa buka kamera, kita bisa foto bersama. Oh ya, ada titipan dari Ibu Robi menyampaikan terima kasih atas dukungan doa. Ya Bu. Shalom Pak Peter dari Bali. Ya, terima Mari Bapak Ibu kasih bisa Bu foto Ana. bersama, silakan buka kamera. Ya, kita foto dulu 1, 2. Pak Paul bisa buka kameranya. 1, 2, 3. Oke, Tuhan berkati. Silakan buka mikrofonnya, Bapak Ibu bisa menyapa. Selamat pagi Pak Peter. Bu Karolin dari Sumba, Tuhan berkati. Pak Paul ada tukang, maaf. Bukain pintu. Ya, Bu Miske. Yuk. Karolin ada di Kupang, masih di Kupang ambil Kupang, Bu. paspor ya. Besok kapalnya baru. Ya, terima kasih Pak Elia. Firmannya mangkok dan garam. Perintah, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Peter sudah di Semarang? Masih di Bali. Wah, lama banget. Bu Febe, Tuhan berkati. Pak Slamet, Pak Cahyo. Baik, kami end dari sini ya. Pagi Pak Gideon, Bulani dari Pati. Ya, selamat pagi. Ya, Tuhan berkati semua. Selamat pagi.